Kak, coping strategi perawat terhadap penanganan COVID. Apa kakak punya coping saat menangani ini penyakit COVID ini? Oke, jadi menurut saya coping saat saya menghadapi COVID ini yaitu dengan cara sebagai orang Kristen pastinya kita harus selalu berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah mencari informasi tentang COVID itu seperti apa supaya kita bisa tahu pencegahan ataupun apa-apa yang tidak boleh kita lakukan. Selamat sore. Perkenalkan diri secara singkat, nama, umur. Perkenalkan, nama saya Lina Keampo, umur 26 tahun. Oke kak. Kak Ines sudah pernah di ruangan COVID? Pernah. Oke. Pertanyaan pertama kak. Pertama, coping strategi perawat terhadap penanganan COVID. Apa KKP coping strategi? Kalau saat itu, saat berdinas di ruangan screening, tentunya sebagai manusia biasa orang takut, tapi paling penting adalah tetap terang kembali lagi ke terang pencipta. Jadi jangan lupa selalu berdoa, selalu percaya kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan izinkan orang berada di tempat seperti itu, berarti Tuhan punya maksud dan tujuan yang tersendiri untuk orang. Oke. Yang kedua, apa yang dilakukan perawat untuk mencegah COVID? Apa yang kakak lakukan untuk mencegah COVID? Saat rapid terbebas semua. Puji Tuhan pas rapid non rapid, jadi selama berdinas di ruang screening itu, ruang screening COVID sampai selesai sampai saat ini, yang pertama itu istirahat yang cukup, itu harus istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi dan usahakan makan buah. Perkenalkan, nama saya Ice Paisina, umur 25 tahun. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana coping strategi Anda sebagai perawat untuk penanganan COVID? Yang pertama, yang pasti kalau stres, yang pasti kita berdoa, baca kitab, itu hal yang pertama. Yang pertama selain di ruangan, yaitu menggunakan APD lengkap, level 3. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan sebagai perawat untuk mencegah COVID-19? Jadi pencegahan yang dilakukan yaitu olahraga, makan makanan yang bergizi, jemur sinar matahari setiap pagi, minum air jahe dengan gula merah. Selain itu istirahat yang cukup, tidur minimal 6-8 jam. Perkenalkan diri secara singkat. Kenalkan, saya Komunikasi Milan, umur 25 tahun. Oke. Kak, pertanyaan pertama, coping strategi perawat terhadap penanganan COVID. Coping saya sebagai perawat, pastinya siapa sih yang tidak merasa khawatir tentang pandemi ini. Tapi coping yang saya lakukan yaitu harus berdoa. Kita harus berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi, dan selalu gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita pikir-pikir, pasti kita akan drop dan imun kita akan turun dan kita akan gampang terkena penyakit. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan kakak sebagai perawat untuk mencegah COVID? Untuk mencegah COVID, kita harus melakukan hidup sehat. Kita harus tidur teratur, makanan-makanan yang bergizi, olahraga, dan bisa juga berjemur di matahari, jauhi kerumunan, menggunakan masker, sering cuci tangan. Oke kak, terima kasih. Kak Fira. Selamat siang. Kak Fira, perkenalkan Kak Fira punya diri secara singkat, boleh? Oke, nama saya Rifira Roring, sarjana keperawatan. Umur? 28 tahun. Oke. Kak, strategi penanganan coping perawat terhadap COVID. Apa KP penanganan saat COVID? Jadi penanganan itu di saat orang ini ditempatkan di ruang isolasi, yang terutama itu menggunakan alat pelindung diri. Setelah itu
Itu yang pertama. Mengendalikan stres. Kakak cara mengendalikan stres dengan cara TikTok adalah salah satu cara kita untuk menangani stres. yang kedua, pencegahan agar kakak terhindar dari COVID. Jadi pencegahan itu makanan jaga pola makan, makanan yang bergizi, cuci tangan. Jadi protokol kesehatan, cuci tangan, berjemur di sinar matahari saat pagi hari, terus hindari kerumunan banyak orang. Jadi harus menjaga jarak dengan orang lain. Tapi kalau kakak dengan pasien di ruangan? Kalau di ruangan kan kita sudah memakai APD 5 meter. jadi it's okay, tapi setelah dari pasien itu harus disinfektan juga. Oke. Selamat malam Kania. Malam. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, strategi coping perawat terhadap penanganan COVID. Apa kakaknya coping perawat saat penanganan COVID ini? Coping. Yang pertama, yang kalau untuk kita terlebih khusus yang kita lakukan kita sendiri, pertama sebelum kita memulai aktivitas setiap hari selalu mengandalkan Tuhan lebih dulu, berdoa, baca Alkitab. Yang pertama itu karena apa yang orang buat itu selalu orang mesti andalkan Tuhan terlebih dahulu dalam sampai hidup, karena kalau orang salahkan Tuhan otomatis orang akan pernah khawatir untuk memikirkan masalah-masalah atau aktivitas-aktivitas yang orang akan lalui. Yang kedua, orang tidak boleh untuk stres, karena kalau stres kebanyakan kita sering terkena dengan penyakit-penyakit mudah untuk menyerang tubuh kita. Jadi kita harus memikirkan yang happy-happy, tidak perlu terlalu memikirkan yang terlalu susah. Yang kedua, apa yang dilakukan Kania atau perawat untuk mencegah COVID? Yang pertama, untuk saya yang sering saya lakukan, yang pertama makan yang teratur, minum banyak air, tidur secukupnya. Terlebih kalau dalam ruangan merawat pasien COVID harus menggunakan hazmat. Jangan sampai salah dalam penggunaan hazmat. Kemudian selalu rajin untuk mencuci tangan. Kebersihan diri, kebersihan tangan harus selalu sering kita lakukan, karena itu salah satu mencegah resiko penularan penyakit-penyakit, terlebih khusus virus COVID ini. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang baik, yang sehat, dan selalu mengandalkan Tuhan. Strategi perawat terhadap penanganan COVID. Apa kakak punya coping saat menangani penyakit COVID ini? Oke, jadi menurut saya coping saat saya menghadapi COVID ini yaitu dengan cara sebagai orang Kristen pastinya kita harus selalu berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah mencari informasi tentang COVID itu seperti apa, supaya kita bisa tahu pencegahan ataupun apa-apa yang tidak boleh kita lakukan dan bisa kita lakukan selama pandemi COVID ini terjadi. Seperti itu. Yang kedua, apa yang dilakukan perawat untuk mencegah COVID? Apa yang kakak lakukan untuk mencegah COVID dari kakak punya diri sendiri? Jadi dalam menangani COVID ini yang pastinya yang harus kita buat di sini adalah menjaga daya tahan tubuh kita supaya kuat, dengan cara yang pastinya adalah makanan yang bergizi, dan tidur teratur, minum vitamin, berolahraga sebisanya kita, istirahat cukup, dan juga sinar matahari. Jadi hal-hal seperti itulah yang bisa mencegah kita terhindar dari COVID dengan daya tahan tubuh yang kuat.